Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Zulfikar dari kelas 6C Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari dengan nomor induk mahasiswa 217090003. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai kekerasan terhadap anak dan perempuan serta perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan oleh Ibu dosen Rahayu Kojongian SH MH. Langsung saja ke pembahasan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hukum perlindungan bagi perempuan dan anak, terlebih dahulu harus dicari akar permasalahannya. Mengapa yang selama ini terjadi selalu terjadi pada perempuan dan anak? Mengapa perempuan dan anak selalu menjadi korban? Dan apa yang menyebabkan sehingga kasus kekerasan yang terjadi korbannya adalah perempuan dan anak? Selanjutnya adalah apakah kekerasan terhadap perempuan itu? Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit, penderitaan terhadap perempuan termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di arena publik maupun domestik. Apa perbedaan kekerasan terhadap perempuan dengan kekerasan lainnya? Yang dimaksud kekerasan terhadap perempuan di sini adalah kekerasan terhadap perempuan berbasis gender, yaitu kekerasan yang terjadi karena adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan yang diakibatkan oleh perbedaan gender yang terjadi dalam masyarakat. Pengertian ini tentu saja berbeda dengan pengertian kekerasan pada umumnya. Kekerasan terhadap perempuan berbasis gender bukan saja perempuan yang menjadi korban, namun juga karena adanya kesenjangan relasi gender dan kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki yang dibangun dan dipelihara melalui pembakuan peran gender di masyarakat. Aspek ketimpangan inilah yang membedakan kekerasan terhadap perempuan dengan kekerasan lainnya. Jadi, tidak semua kekerasan terhadap perempuan dengan kekerasan lainnya, tidak semua kekerasan yang korbannya adalah perempuan dapat disebut sebagai kekerasan berbasis gender. Hanya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi karena adanya ketimpangan relasi gender saja yang dapat disebut sebagai kekerasan terhadap perempuan berbasis gender. Contohnya adalah perempuan yang mengalami perampokan tidak bisa dikatakan sebagai kasus kekerasan berbasis gender, berbeda dengan pemukulan suami pada istrinya. Karena si istri tidak mau mengikuti kemauan suami, sehingga dia anggap sah bagi suami untuk memukulnya. Kasus ini jelas merupakan kekerasan berbasis gender karena ada unsur ketimpangan relasi gender antara keduanya, yaitu anggapan bahwa istri harus mengikuti kemauan suami. Berikut adalah faktor-faktor yang timbul akibat ketidaksetaraan gender antara lain. Adanya faktor multi-burden, yang kedua adanya faktor diskriminasi, yang ketiga faktor stereotip, keempat faktor subordinasi, kelima faktor violence, dan keenam adanya faktor eksploitasi. Selanjutnya mengenai faktor multi-burden. Pada faktor ini, beban kerja perempuan yang lebih banyak dari laki-laki. Pekerjaan rumah adalah kewajiban istri, walaupun istri bekerja di luar rumah, tetapi harus mengerjakan pekerjaan rumah. Adanya faktor marginalisasi perempuan kaum yang terpinggirkan dalam kehidupan, terutama dalam aspek ekonomi. Terjadi pemiskinan sebanyak apapun penghasilan perempuan dalam ekonomi, keluarga tetap saja sebagai yang namanya nafkah tambahan penghasilan keluarga. Suami adalah kepala keluarga sebagai pencari nafkah utama, dan suamilah yang dominan sebagai pengambil keputusan dalam keluarga. Di sisi lain, perempuan secara terstruktur tidak pantas bekerja, malah dianggap nilai perempuan yang bekerja pada malam hari bukanlah perempuan yang termasuk kategori baik. Ketiga, adanya faktor diskriminasi. Pada faktor diskriminasi, tidak diberikannya hak yang sama atau akses yang sama antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, upah berbeda, kesempatan menduduki jabatan yang sama,
Selanjutnya adalah faktor stereotip. Pelabelan perempuan itu lembut, perayu, penggoda, bersolek untuk memikat laki-laki, sehingga wajar jika wanita itu dilabel sebagai penggoda, termasuk jika terjadi kasus perkosaan. Justru yang dipersalahkan adalah korbannya. Selain itu, perempuan tidak pantas bekerja di tempat yang memerlukan tenaga kuat. Yang kelima adalah faktor subordinasi, menempatkan hubungan bertingkat atau relasi tidak sederajat. Contoh, suami atau anak laki-laki sebagai kepala keluarga mengambil keputusan terhadap kehidupan istri atau anak perempuannya. Perempuan tidak perlu sekolah yang tinggi karena pada akhirnya ke dapur juga. Laki-laki lebih diberikan peluang. Selain itu, semua kepemilikan biasanya atas nama laki-laki. Keenam adanya faktor violence atau kekerasan. Perempuan sering menjadi korban kekerasan, misalnya diperkosa, dianiaya, dicaci maki, tidak diberi biaya hidup, dan penelantaran ekonomi. Adanya faktor eksploitasi, memanfaatkan posisi perempuan karena adanya daya tarik fisik demi keuntungan sekelompok orang. Contoh, dijadikan model video porno atau dimasukkan dalam dunia pelacuran. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana bisa perbedaan gender mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan. Ini sangatlah menarik, karena pada dasarnya perbedaan gender adalah suatu hal yang wajar terjadi di masyarakat. Hanya saja perbedaan gender bisa menjadi masalah ketika menimbulkan ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Anggapan masyarakat bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, sehingga hal inilah yang merasa laki-laki lebih berkuasa atas perempuan. Pandangan inilah yang kemudian dikenal dalam masyarakat sebagai budaya patriarki, yaitu sebutan budaya yang menempatkan laki-laki sebagai warga kelas atas, dominan, superior, dan lebih tinggi dari perempuan, sementara perempuan hanya menjadi warga kelas 2, inferior atau lebih rendah. Bentuk-bentuk kekerasan fisik terhadap perempuan. Yang pertama adalah bentuk kekerasan fisik berupa pemukulan, tamparan, penjambakan, dibenturkan di tembok, dan segala tindakan yang menyerang fisik atau mengakibatkan luka fisik perempuan. Pada psikologis berupa umpatan, ejekan, cemoohan, dan segala tindakan yang mengakibatkan tekanan psikologis yang termasuk ancaman dan pengekangan yang berakibat pada gangguan mental dan jiwa seperti adanya trauma, hilangnya kepercayaan diri, dan berbagai akibat negatif lainnya. Pada seksual berupa perkosaan, pelecehan, hingga pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan maupun incest. Pada faktor ekonomi berupa tidak diberikannya nafkah bagi perempuan yang berstatus ibu rumah tangga untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dilarang bekerja, dipaksa untuk bekerja, dieksploitasi secara ekonomi. Selanjutnya adalah para pelaku ketidakadilan gender. Yang pertama adalah perorangan, yaitu dalam hal sub antar personal. Misalnya, dalam persahabatan dan dalam rumah tangga, dominasi laki-laki dalam setiap pengambil keputusan. Dalam masyarakat, yaitu pengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah bersama. Komunikasi tokoh masyarakat dan tokoh adat didominasi oleh kaum laki-laki. Mayoritas yang menduduki jabatan adalah laki-laki. Kaum perempuan hanya ditempatkan di ruang bagian belakang sebagai penerima keputusan di dalam ruang lingkup negara, yaitu dalam hukum dan kebijakan hukum. Misalnya, upah perempuan, tidak menanggung keluarga, campur tangan negara dalam menentukan jumlah kelahiran, larangan penyunatan anak perempuan oleh tenaga medis, perempuan harus bekerja setelah cuti melahirkan, dan terkadang masih ada tidak ketersediaannya ruang atau fasilitas menyusui. Selanjutnya lagi adalah perbedaan kekerasan terhadap perempuan dengan kekerasan lainnya. Masalah kekerasan terhadap perempuan rasanya sulit diselesaikan dengan tuntas, meskipun telah banyak usaha yang dilakukan. Kekerasan terhadap perempuan masih terjadi di sekitar kita. Kesadaran masyarakat Indonesia yang masih rendah terhadap kekerasan terhadap perempuan mempunyai pengaruh besar bagi faktor fisik dan faktor kejiwaan korban. Contoh-contoh kasus kekerasan terhadap perempuan, misalnya kekerasan di pacaran,
Kekerasan dalam pacaran atau KDP atau dating violence merupakan perilaku kasar, agresif, dan membatasi dalam sebuah hubungan pacaran. Bisa dikatakan kekerasan dalam pacaran ini tak hanya berupa kekerasan fisik, tapi juga kekerasan verbal atau emosional, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, dan kekerasan digital. Seringkali perempuan bertahan dalam hubungan karena ada perasaan bertanggung jawab untuk memperbaiki pasangannya yang melakukan kekerasan dalam pacaran. Berikutnya adalah kekerasan pada perempuan dalam pacaran yang akan saya ungkapkan dalam bentuk-bentuknya. Yang pertama adalah kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menendang, mendorong, mencekram dengan keras pada tubuh pasangan, dan serangkaian tindakan fisik yang lain. Kekerasan emosional atau psikologis seperti mengancam, memanggil dengan sebutan yang mempermalukan pasangan, menjelek-jelekan, dan lainnya. Kekerasan ekonomi seperti meminta pasangan untuk mencukupi segala keperluan hidupnya seperti memanfaatkan atau menguras harta pasangan. Kekerasan seksual seperti memeluk, mencium, meraba, hingga memaksa untuk melakukan hubungan seksual di bawah ancaman. Kekerasan pembatasan aktivitas oleh pasangan banyak menghantui perempuan dalam berpacaran, seperti pasangan terlalu posesif, terlalu mengekang, sering menaruh curiga, selalu mengatur apapun yang dilakukan hingga mudah marah dan suka mengancam. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam pacaran. Di antaranya itu tingkat pendidikan yang rendah, masih adanya pemahaman patriarki, kebiasaan tidak baik seperti memakai narkotika, minum miras, bertengkar, tidak bisa mengontrol emosi, terjadinya perselingkuhan, pasangan nganggur, sifat temperamental, dan pola asuh lekas dengan kekerasan di masa kecil sehingga sering mengalami atau melihat kekerasan. Dalam berbagai dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan dalam pacaran diantaranya yaitu terjadi gangguan kesehatan dan psikis, perempuan menjadi korban. Perempuan korban kekerasan fisik atau seksual dalam berpacaran berisiko mengalami keluhan kesehatan 15 kali lebih banyak. Dampak fisik berupa memar, patah tulang, dan yang paling berbahaya dapat menyebabkan kecacatan permanen. Upaya penanganan bagi perempuan korban kekerasan dalam pacaran dapat dilakukan dengan memberikan dukungan serta meyakinkan korban untuk berani berkata tidak serta menentang segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya. Upaya penanganan bagi pelaku kekerasan yaitu menelusuri apa yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan. Apakah ada peristiwa buruk atau trauma sehingga lebih memilih menyelesaikan suatu konflik dan hal lainnya dengan kekerasan. Selain itu, memberikan konseling ataupun psikoterapi dari psikolog atau psikiater kepada pelaku agar sadar akan bahaya dampak perbuatannya baik dirinya sendiri maupun bagi pasangannya. Kekerasan terhadap perempuan di sekolah yang pernah terjadi atau contoh, dan hal ini adalah terjadi nyata yang terjadi pada tahun 2013 pada bulan Februari. Seorang siswa SMA Negeri 2 Jakarta Timur melapor telah dicabuli oleh wakil kepala sekolah bernama Taufan. Pengadilan menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 60 juta kepada Taufan. Itulah tadi sebuah contoh yang bisa kita lihat di dunia nyata yang terjadi kepada perempuan. Selanjutnya adalah contoh dan kisah nyata yang terjadi pada tahun 2013 bulan September. Guru itu berinisial ES yang ada di sebuah daerah Tanjung Tani pada sekolah dasar Kecamatan Prambon dilaporkan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Nganjuk oleh orang tua murid atas dugaan melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak mereka di sekolah. Menurut laporan, pelaku yang merupakan guru olahraga ini telah menyodomi sedikitnya 8 siswa laki-laki. Perbuatan ini dilakukan di ruangan sekolah dan di rumah pelaku. Sebegitu mirisnya pelaku melakukan kekerasan terhadap perempuan maupun anak-anak. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
atau Undang-Undang Penghapusan KDRT. Yang pertama adalah KDRT pasal 1 angka 1 Undang-Undang KDRT yang berbunyi, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang kedua adalah penghapusan KDRT pasal 1 angka 2 yang berbunyi, jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya KDRT. Yang pertama adalah menindak pelaku KDRT dan melindungi korban KDRT. Kategori KDRT, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Pasal 2. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Pada pasal 7, kekerasan seksual adalah sikap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau orang tujuan tertentu. Penelantaran RT atau rumah tangga adalah menelantarkan orang dalam lingkup RT padahal ia wajib memberi nafkah, perlindungan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, termasuk mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. KUH pidana pada bab 8 pasal 44 sampai 53. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pasal 2 Majelis PBB tahun 1993. Yang pertama adalah kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual terhadap anak, perempuan dalam rumah tangga, perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan, praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan di luar hubungan suami istri, kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi. Kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup domestik meliputi kekerasan ekonomi, fisik, psikologis, dan seksual. Penyebab timbulnya kekerasan seksual. Yang pertama adalah faktor eksternal terhadap kekuasaan suami istri dengan diskriminasi gender di kalangan masyarakat, misalnya kekuasaan dalam perkawinan dalam hal mengambil keputusan atau kontrol pengaruh. Struktur kekuasaan keluarga, suami adalah individu yang memiliki otoritas, individu pembuat keputusan, dan individu yang mampu menunjukkan pengaruh kekuasaannya. Faktor internal, penyebabnya cenderung karena kondisi psikis dan kepribadian suami atau laki-laki sebagai pelaku tindak kekerasan, misalnya adalah sakit, pecandu alkohol dan obat terlarang, penyelewengan seks, perubahan situasi kondisi, dan kekerasan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah. Kesimpulannya adalah bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan suami istri adalah laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Masyarakat masih menumbuhkan keyakinan bahwa anak lelaki harus kuat, berani, dan tidak toleran, sehingga mereka dibesarkan dengan didikan yang tertumpu pada kekuatan fisik. Tradisi yang mengkondisikan bahwa perempuan atau istri bergantung pada laki-laki atau suami, khususnya secara ekonomi. Kondisi kepribadian dan psikologis suami atau lelaki yang tidak stabil dan tidak benar. Aturan yang berkaitan tentang kekerasan terhadap perempuan. Yang pertama adalah menurut KUHP perkosaan pada ayat 285 sampai 288, pengguguran kandungan ayat 347, perdagangan perempuan ayat 294 sampai 296, melarikan perempuan ayat 332, pencabulan ayat 290, Undang-Undang TPPO atau Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pasal 23456, Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 80, 81, 82, dan 83. Faktor pendorong terjadi tindak KDRT adalah masalah keuangan, cemburu, masalah anak, masalah orang tua, masalah saudara ipar, masalah sopan santun, masa lalu, salah paham,
maupun hanya gara masalah sepele seperti tidak memasak. Bentuk kekerasan secara umum, kekerasan fisik seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, perkosaan. Kekerasan non-fisik seperti pengkhianatan, komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan atau melukai harga diri, melarang istri bergaul, ancaman-ancaman seperti mengembalikan istri ke orang tua atau akan menceritakan dan memisahkan istri dari anaknya. Kekerasan seksual, pengisolasian diri dari kebutuhan batinnya, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak mengenali sedang sakit atau sedang haid. Kekerasan ekonomi, tidak memberi nafkah pada istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupan istri. Sekian pembahasan saya mengenai kekerasan terhadap anak dan perempuan serta perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan. Semoga pembahasan yang saya bawakan berguna bagi masyarakat ataupun mahasiswa yang ada di kampus Universitas Muhammadiyah Kendari. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu dosen serta teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.